Wah, ini nih, akhirnya kita bisa lewat Nagrek pas masih terang. Karena aku belum pernah nih lewat Nagrek masih seterang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Mas Arkan. Jadi hari ini aku sedang berada di kantor pusatnya dari PO Bus Budiman yang ada di Tasikmalaya. Jadi beberapa menit lalu, sekitar 15 menit atau 20 menit lalu, aku baru aja turun dari bus Best Premium yang tadinya aku mau naik bus itu dari Jakarta menuju ke Sidareja. Di tengah perjalanan, habis aku makan di rumah makannya tempat berhentinya Best Premium, sakit perut banget. Tapi memang aku sakit perut ini udah hari kedua dan 2 hari ini tidak BAB. Jadinya tadi udah puncak-puncaknya, udah nggak bisa ditahan. Akhirnya aku turun di Tasik dan langsung menuju ke kantornya Bus Budiman. Ini ada masjid di sini, bagus banget nih masjidnya yang ada di kantornya Bus Budiman. Namanya ini Masjid Jami Saleh Hasanah dengan background bus-bus Budiman di belakang ya. Jadi kalau ini tempat maintenance-nya dari Bus Budiman nih, di belakang sini. Terus kalau yang mau berangkat ada di depan sana. Gitu. Nih mohon maaf ya, suaraku agak-agak gimana gitu. Nih suara bentar lagi habis nih. Ini kayaknya suara dari 100% tinggal 20% nih suaranya. Jadi bentar lagi akan habis suaranya. Jadi buat teman-teman yang lagi nonton video ini dan banyak aktivitas, apalagi sekarang lagi musim pancaroba gitu ya, dari panas ke hujan setiap hari, vitaminnya dijaga. Ini aku seminggu kemarin karena bener-bener setiap hari ada kegiatan yang satu harinya tuh padat banget, lupa minum vitamin yang biasa aku minum tuh. Akhirnya berapa hari aja kelolosan, langsung badan tuh kayak kekurangan vitamin gitu, jadinya gampang ngedrop dan gampang kayak gini, suara tiba-tiba hilang gitu. Jadi jangan lupa vitamin diminum tiap hari, kalau bisa suplemen juga, buah-buahan. Ini aku nasihatin diriku sendiri juga nih soalnya nih. Oke, jadi aku mau antara ke Jakarta atau ke Bandung, aku belum tahu nih. Jadi kita lihat aja ya, ada bus apa aja. Sekarang mau jam 1, jam 12 lewat 41 menit. Ayo, kita tur garasi atau kantornya dari Budiman. Ini langsung disambut dengan taksi sebelah sini. Jadi Budiman itu ada banyak lini usaha atau bisnisnya ya. Ada taksi, ada bus utamanya ya, terus ada shuttle, kemudian ada pariwisata, banyak sekali. Nih kalau yang di sebelah sini, ini bus-bus yang menunggu jadwal keberangkatannya. Jadi setelah bus yang di depan ini berangkat, ini kan bus yang udah siap berangkat. Kalau ini bus yang menunggu jadwal keberangkatan. Ini kita lihat ya. Ini ada yang ke Jakarta. Kalau Jakarta ini Kampung Rambutan. Kemudian ada Bandung. Ini Bandungnya ke Cicahem. Ini ada ke Kalideres. Ini ada ke Bekasi. Ini yang paling baru ya busnya. Jetbus 5. Tuh. Bekasi. Ini ada Bekasi lagi. Kemudian ini ada Bekasi lagi. Waduh, ini bagus banget dong. Wah, luar biasa ini unitnya nih. Terus ada Cikarang. Kemudian ada yang ke Depok. Kemudian ada yang ke Cikarang lagi. Jadi Bus Budiman ini dia ada banyak sekali trayeknya ya. Dari Tasik ada yang ke arah barat sampai ke Merak. Ada yang ke arah timur sampai ke Ponorogo kalau aku nggak salah. Ke Jawa Tengahan, ada yang ke Jogja, ada yang ke Jepara, ada yang ke Wonogiri. Jadi trayeknya tuh banyak banget dan total Bus Budiman, kalau aku nggak salah ya, tolong dikoreksi kalau salah, saat ini tuh ada sekitar hampir 1000 atau sudah 1000 lebih unit busnya. Luar biasa banget kan. Dan garasi atau kantornya tempat kita sekarang ini muat sampai ratusan bus di sini. Jadi kalau teman-teman pengen lihat bagian belakangnya, aku udah beberapa kali bikin tuh video waktu main ke garasinya Bus Budiman. Ke bagian belakangnya sana, teman-teman bisa nonton video yang ini. Itu video beberapa tahun lalu tuh.
Lihat muka aku masih lucu banget di sana. Terus kita bisa pilih mau kemana nih. Ini ada 1, 2, 3, 4 bus, 5 bus sekarang di tempat yang siap berangkat. Nah, kalau Budiman itu di busnya ada kode-kodenya. Kalau yang seperti ini, kodenya 3E. 3E ini dia Mercedes-Benz 1526 atau 1626. Ada juga yang tidak ada kode hurufnya seperti ini. Nah, ini 1525 kayaknya. Terus ada juga yang seperti ini. Ini kodenya BT atau Blue Tech. Jadi macam-macam kodenya. Ini ada yang E doang. Tuh. Jadi itu biar memudahkan untuk mekaniknya mungkin ya. Ketika bus masuk itu langsung diinspeksi, terus gampang masukin kodenya, mesinnya apa, sasisnya apa gitu. Karena bus Budiman ini setiap baru masuk dari luar ke dalam garasi itu langsung ke bagian belakang, terus diinspeksi gitu. Langsung drivernya kayak ada keluhan apa sama busnya, langsung disampaikan ke mekanik, kemudian mekaniknya langsung benerin gitu. Jadi ketika bus Budiman keluar dari garasi, kondisinya itu sudah pasti prima. Makanya teman-teman pasti jarang ya ngelihat bus Budiman yang trouble di jalan. Itu pasti jarang sekali. Apalagi bus-bus yang masuk ke kantornya yang di Tasik ini. Gitu. Ya kita lihat yuk ke depan. Ini bus yang kemana aja nih. Yang ada di sebelah sini ya. Pinginku sih naik yang single glass ya. Kayak gini. Nih. Bekasi gitu. Sebenarnya paling enak itu yang ke Bandung, karena ke Bandung itu dia tiap 1 jam ada. Teman-teman bisa cek jadwalnya di websitenya Bus Budiman. Nih, kalau Bandung tiap jam tuh ada. Nah, kita lihat. Ini kemana? Ini ke Kalideres. Ini ke Cikarang. Ini ke Bekasi. Ini ke Bekasi juga. Ini ke Jakarta. Tuh. Jadi sementara bus-bus yang sudah siap berangkat ini belum ada yang menarik. Pinginku sih ke Bandung ya. Ke Bandung naik bus yang single glass. Di sini tuh ada teman-teman. Nih, dia parkir di sini. Nggak tahu ya, parkir di sini tuh dia habis ini berangkat atau enggak. Karena unitnya bagus banget teman-teman. Aku selalu senang kalau main ke garasi bus Budiman, lihat. Lampunya bisa sebagus ini, lihat tuh, lampunya kinclong banget tuh, lihat. Ini gimana ngerawatnya ini. Tuh. Bagus banget ya. Maksudnya bisa sekinclong ini gitu loh. Nah, tadi nanya sama Bapak driver yang bawa bus ini, ternyata unit yang ini berangkatnya jam 4 sore. Jadi yang jam 1 siang, ini kan sekarang jam 12 lewat 49 menit. 11 menit lagi jam 11 siang. Jam 1 siang. Jam 1 siang yang berangkat single glass juga. Tapi nanti kita lihat ya single glassnya seperti apa. Karena seru banget teman-teman. Naik bus single glass di jalur selatan ini menyenangkan sekali. Oh, ini yang baru sampai nih. Udah mulai gerimis-gerimis ya. Ini lihat, body Jetbus 2, lampunya sekinclong ini. Tuh, Jetbus 2 guys. Lampunya bisa kinclong banget. Jadi kalau aku salah satu patokan unitnya bagus itu adalah lampu. Lampunya kinclong berarti keseluruhan mesinnya, bodinya itu udah pasti bagus. Karena lampunya aja, hal sesimpel kinclongnya lampu itu dipikirin. Nih kayak gini nih. Tuh. Lampunya loh. Wah. Loh. Bisa kayak gini lampunya, ini gimana ngerawatnya ya? Sampai bingung aku ngerawatnya gimana, lampunya bisa sekinclong itu. Oke, ini udah mulai gerimis. Kayaknya sambil nunggu aku makan dulu ya. Jadi di sini tuh ada kantin. Ada kantin di dalam, atau mau jajan ke seberang juga bisa. Soto Betawi. Ah, itu ya. Soto Betawi. Gitu. Kalau ke Bandung kayaknya nggak perlu pesan tiket dulu ya. Jadi kalau mau pesan tiket, kita ke lantai 2. Nih, lantai 2 ini tempat pesan tiket. Kalau lantai 3 ini kayaknya kantornya dari Bus Budiman gitu. Kantor pusatnya di lantai 3, lantai 2-nya reservasi tiket, lantai 1-nya ruang tunggu, ada minimarketnya juga di sini.
Nah ini kita lihat nih, bus yang datang. Oh ini dia yang ke Bandung guys. Wah, single glass dong ternyata. Nah ini dia langsung puter balik nih dia nih. Jadi satu hari yang Tasik Bandung itu 2 kali PP. Nah ini kata bapaknya yang tadi, inilah yang berangkat nih. Berangkat ke Bandung langsung. Nih. Dengan nomor 3E155. Nih. Wah, pas banget hujan lagi. Wah, penumpangnya banyak guys. Dari Bandung ke Tasik. Nah, ini dia langsung puter kepala ke Bandung, langsung berangkat lagi. Tuh, bagus banget. Lihat lampunya. Aduh. Benar-benar bagus sekali lampunya aja kinclong begini, lihat. Inilah yang selalu menyenangkan kalau naik bus Budiman ya. Nah, jadi ini harusnya dia putar balik langsung masuk ke tempat keberangkatan. Tuh, langsung putar balik guys. Wow. Nah, nggak tahu kenapa ya, beberapa kali ke Tasik, ke kantornya bus Budiman selalu hujan. Teman-teman bisa cek video-videoku sebelumnya pas main ke sini, selalu hujan kayak gini. Nah, oke, ini dia parkir. Ayo kita langsung masuk aja, mengamankan kursi depan ya. Oke, untungnya aku masuknya langsung ya, jadi aman kursi depan karena penumpang Tasik Bandung ataupun sebaliknya itu bagus banget teman-teman untuk bus Budiman. Langsung rame loh, bener-bener langsung rame. Di bagian depannya sudah hampir full, terus ini kursinya sih. Ini kursinya sangat istimewa. Dia ada leg rest-nya. Kemudian dia untuk pelapisnya itu full bludru seperti ini ya. Nah, bagus banget. Dan bener-bener kerawat gitu loh. Padahal ini bodi aslinya kayaknya Jetbus 1. Bisa dilihat dari louvre AC-nya nih. Ini sebutannya kita biasa nyebutnya louvre AC pocong. Terus di sini sudah ada USB slotnya. Nah, ini lampunya sudah nggak nyala. Ini juga lubang AC-nya dia sudah tidak bisa diarahkan ya, kecuali buka banget atau nutup banget. Terus di depan kita ada sekat pembatas yang warna kulitnya juga sama seperti warna jok ya. Dia kayak colorful sekali dan ini empuk dipegangnya. Kemudian di bagian atas ada kompartemen penyimpanan, tapi aku seperti biasa tas ditaruh bawah tuh, tapi dia kecil ya bagasi atasnya. Jadi hanya bisa barang-barang yang kecil-kecil aja ditaruh di kompartemen atas. Di sini ada TV lipat gini ya, yang tertutup bisa dibuka juga TV-nya. Kemudian sebelah kiri dan kanan ini masih ada tempat penyimpanan nih. Dia bentuknya kayak segitiga gitu teman-teman. Waduh, ini nostalgia banget sih, asli. Dan teman-teman bisa lihat penumpangnya. Jadi penumpang Tasik Bandung atau sebaliknya tuh bagus banget. Dan lihat dashboardnya belum ada head unitnya. Nggak tahu ya emang pada saat itu belum ada head unit atau kayak gimana, tapi kosongan begini. Ini tuh tombol-tombolnya, wiper juga di situ ya tombolnya kalau nggak salah. Jadi dia masih pencetan untuk wipernya kalau aku nggak salah. Terus ini sasisnya dia memakai Mercedes-Benz 1525 ini kayaknya. Jadi belum air suspension. Nanti kita dengar suara suspensinya kereket-kereketnya gimana. Tapi kalau bus Budiman biasa suara dari suspensionnya dia nggak terlalu kedengeran. Nah ini ada penumpang lagi menuju ke Bandung ya. Jadi memang bagus banget penumpangnya. Jam 12:59 on time sekali kita diberangkatkan dari kantor pusatnya bus Budiman yang ada di Tasikmalaya, diiringi dengan hujan teman-teman. Wah, syahdu sekali nih, single glass plus hujan plus jalur selatan. Waduh, ini nih yang ditunggu-tunggu. Oke, masuk sebelah kiri. Kenceng banget ini truk. Wih. Duh. Dia semi-semi nggak mau ngasih jalan tadi itu. Dia lupa kalau ini wilayahnya bus Budiman ya. Dan ini kita belok kanan, jadi kita tuh kayak muterin lingkar luarnya dari Tasik. Ini di sebelahku masih kosong, semoga kosong terus ya. Ini bisa dinaikkan seperti ini, jadi nyaris lurus gitu untuk si leg rest-nya teman-teman. Nah, kelihatan nyaman sekali ya kursinya ya, istimewa memang ini. Sudah mulai langka nih untuk kulit-kulit jok yang memakai bludru yang sangat colorful seperti ini.
Nah, bertemu lagi dengan bus Budiman. Jadi kalau lagi di Tasikmalaya ini kita kayak setiap menit itu bisa ketemu dengan bus Budiman. Dan garasinya bus Budiman nggak cuma tadi, tapi di Tasik ini ada beberapa garasinya dari bus Budiman ya, karena total busnya 1.000 teman-teman. Jadi nggak mungkin hanya ada di satu tempat saja gitu. By the way, perjalanan dari Tasik menuju ke Bandung biasanya ditempuh dengan waktu kurang lebih 4 jam perjalanan. Dan seperti biasa ketika kita masih baru-barunya berangkat dari Tasikmalaya itu memang kita agak pelan-pelan gitu. Siapa tahu nanti ada penumpang yang naik atau yang nunggu di pinggir jalan. Ini kita di jalan namanya Indihiyang ini kalau nggak salah ya. Nah, nanti terminal Indihiyang Tasikmalaya itu ada di depan. Nggak tahu ya untuk bus Budiman ini dia masuk ke dalam terminal atau tidak. Terminal ini juga bagus banget teman-teman. Terminal di Tasikmalaya. Nah, ini dia di sebelah kiri, ini adalah terminal Indihiyang. Jadi terminalnya itu besar banget dan asri banget. Jadi kayak banyak pohon-pohonnya, terus juga hijau sekali dan menyenangkan nih terminalnya. Kayak tertata rapi gitu. Jadinya menyenangkan. Tapi kayaknya ini nggak masuk ke dalam terminal ya. Jadi ini ada penumpang naik, tapi ya nunggunya di depan terminal aja. Nggak masuk ke dalam. Nah kan kita apakah akan belok kiri? Oh enggak ternyata. Yang paling effort sekali ketika kita melewati jalur lintas selatan Pulau Jawa ini karena jalannya cuma satu lajur doang ya. Jadinya ketika ada kendaraan yang besar juga di depan kita dan jalannya pelan, kita untuk nyusulnya tuh bener-bener effort banget karena dari arah lawan juga cukup padat trafficnya. Jadinya ya bersabar sambil nunggu momentum yang pas baru kita bisa nyusul karena ngepas banget tuh teman-teman. Ini truk depan kita itu udah nguasain satu lajurnya tuh bener-bener full, bahkan motor aja nggak bisa tuh ada di sebelah kirinya dari truk ataupun bus. Jadi ya kita bersabar aja. Nah, ini di sebelah kanan kalau kita naik bus dari Bandung ke Pangandaran kita berhenti di sana tuh rumah makannya. Setelah 45 menit perjalanan dari kantor pusatnya Budiman di Tasikmalaya, ini kita tiba di agen atau kantor perwakilannya Budiman di Ciawi. Tapi ini Ciawinya yang di Tasik ya teman-teman, bukan Ciawi yang ada di Bogor. Jadi Budiman juga punya kantor perwakilan di sini. Teman-teman bisa langsung naik dari sini, bisa pesan tiket di dalam atau langsung naik aja, bayarnya di dalam bus. Kita macet-macetan ini ada di depan Liwet Pak Asep Strawberry, wisata kuliner Parahyangan Ciawi. Ini lucu banget loh. Dan dia tuh niat banget sampai bikin kayak apa ya? Ini dekornya atau ikonnya itu bener-bener strawberry gitu. Dan ini rame teman-teman. Ini hari biasa aja rame banget tuh pengunjungnya. Dan kayaknya di belakangnya itu bagus banget nih persawahan. Wah, kapan-kapan kalau aku bawa mobil pribadi boleh nih jadi wishlist untuk mampir ya. Karena tadi kue mako belum cukup, jadi ini jajan lagi. Ini 10.000 dapat 3 dan tahunya kalau di Jawa Barat itu bener-bener ada isinya teman-teman dan enak. Terus ini kerupuk apa yang namanya ya pokoknya pedas lah. 10.000 3.
Hampir jam setengah 3 sore kita tiba lagi di Pasar Malangbong. Ini kalau lurus kita mengarah ke Wado atau Sumedang. Ini kita tentunya ambil kiri untuk mengarah ke Garut dan juga Bandung. Ini dia Malangbong. Gak tahu kenapa hari ini lagi rame banget di Malangbong, terutama di pasarnya. Mungkin karena ini sudah mau menuju ke akhir tahun kali ya. Jadi rame di pertigaan tadi terutama tuh. Itu kan depannya ada alun-alun. Jadi teman-teman, ini ada penumpang yang sakit perut terus pengen buang air besar. Jadi ini kita berhenti di pinggir jalan dan lihat pemandangan sebelah kirinya dong. Bagus banget. Terus mungkin di sini anak-anak karena jarang lihat bus berhenti ya. Jadi pada merhatiin bus kita tuh. Lucu banget. Ya ampun, happy banget ya. Masa kecilnya bisa main di sawah sebagus ini, terus sawahnya tuh kayak tanjakan gitu, kayak apa sih namanya, terasering ya tuh. Ya ampun, bagus banget. Ya ampun, kita karena aku orang Jakarta ya jarang banget lihat kayak gini, jadi kayak norak banget. Ini terlalu bagus ini. Wow. Jam setengah 4 sore kita tiba di Nagrek ya. Lihat ini ada angkot lawan arah dong. Wah, luar biasa. Jadi ini lingkar Nagrek. Kayaknya ini drivernya tadi ngobrol-ngobrol mau ngebetulin spion teman-teman. By the way, tadi kita sempat kesenggol sama bus pariwisata dari Jawa Timur. Jadi ini spion sebelah kanan itu harus diperbaiki posisinya. Ini dia teman-teman, spot favoritku kalau lagi ada di Lingkar Nagrek arah ke Bandung. Ini dulu Lingkar Nagrek itu menghabiskan sekitar 900 miliar rupiah untuk biaya pembangunannya dulu sekitar tahun 2011. Dengan kurs sekarang berarti udah berapa tuh ya? Sekitar 1,6 T berarti itu. Luar biasa pembangunannya, tapi worth it sih karena ini kelihatan kokoh sekali walaupun jalanannya agak-agak bergelombang ya, tambelannya banyak. Setelah lepas dari Lingkar Nagrek, ini kita sudah melewati jalanan yang cukup ramai. Sekarang sudah tiba di Ranca Ekek. Kalau udah sampai sini tuh udah berasa vibes Bandungnya karena bentar lagi kita akan tiba di Cileunyi. Hampir jam setengah 5 sore, ini dia kita tiba di Cileunyi Interchange. Asik. Jadi disinilah tempat pertama kalinya penumpang turun dari bus yang aku naiki sekarang. Dan kalau kita naik bus-bus dari Malang seperti 27 Trans, GHTS,
Rosalia Indah, itu juga banyak yang turun di sini. Terus juga bus-bus ke Jakarta juga banyak yang nyari penumpang di sini. Jadi Cileunyi ini lebih tepatnya di Simpang Susunnya ini karena dia dekat sekali dengan jalan tol, itu menjadi salah satu kantong penumpang yang cukup bagus ya. Nah, di sebelah kiri-kiri sini nih, biasanya kalau bus-bus jauh menurunkan penumpangnya. Setelah melewati Cileunyi, wah, kita langsung bertemu dengan kemacetan dan ketemu dengan bus Gunung Harta ini dari Bandung menuju ke Denpasar. Ternyata pakai sasis tronton Volvo loh sekarang. Ini kita sekarang sudah tiba di Jalan Soekarno-Hatta dan ini kita putar balik. Jadi ini nama daerahnya Cibiru teman-teman. Lah ini motor gimana sih? Membagongkan sekali itu yang lawan arah. Jadi ini kita mampir ke kantor perwakilan atau kantor cabangnya dari bus Budiman. Ini ada di sebelah kiri, jadi putar balik langsung masuk ke jalur lambat. Ini juga dekat dengan CKP ya, dealer Mercedes-Benz. Nah ini dia untuk kantornya dari Budiman. Bagus sekali ya kantornya, dia simple, minimalis, tapi ini juga menjadi salah satu kantong penumpang yang cukup banyak. Nah di sini itu lumayan banyak nih penumpang yang turun dari Tasik ke Cibiru. Tapi untuk dari Tasik ke Cibiru itu sama ya harga tiketnya, dan di sini kita mau membetulkan si spion. Lihat itu ada bus Budiman, sasisnya Hino RG, tapi kayaknya itu udah nggak jalan ya. Wah, ini yang dari arah lawan teman-teman, luar biasa banget macetnya dari tadi nggak putus-putus. Jadi ini karena mungkin jam pulang kerja juga ya, jadi rame sekali. Ternyata serame ini ya orang-orang yang kerja di kota Bandung dan pulang ke kota penyangganya. Oke teman-teman, setelah 4 jam setengah perjalanan dari Tasik, akhirnya kita sampai juga di Terminal Cicahem, Bandung. Dan seperti inilah kondisi sore hari ya. Sekarang jam setengah 6 sore di Terminal Cicahem. Tuh, tidak begitu ramai dan didominasi oleh bus Budiman. Ini ada dua yang ke Tasik, satu yang ke Pangandaran. Ada KYM, ada Hiba Putra. Aduh ini bagus banget lagi Hiba Putra yang baru. Ini wishlist aku sih. Pengen coba ini dari Bandung menuju ke Jogja ini ya kayaknya ya. Tuh, bagus banget. Sebelahnya ada Hiba Putra lagi, depannya ada Hiba Putra lagi, kemudian ada Santika di sana, dan juga ada Nusantara. Gitu teman-teman. Oke, jadi setelah ini aku mau langsung menuju ke Jakarta. Luar biasa ya. Trip kita hari ini PP Jakarta, Tasik, Sidareja harusnya. Tapi sampai Tasik, akhirnya sampai Tasik balik lagi ke Bandung, dan habis ini seperti biasa naik Wus dari Bandung menuju ke Jakarta. Terima kasih buat teman-teman yang udah ikutin video kali ini dan juga video sebelumnya naik bus Best Premium. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.